Apa kehebatan Sinai? Itu minyaknya. Makanya dulu almarhum Anwar Sadat, walaupun diboikot oleh Arab-Arab yang lain, Anwar Sadat tanda tangan dengan Amerika di Camp David, ditandatangani. Asal Sinai kembali ke pangkuan Mesir. Jadi sekarang Sinai itu miliknya Mesir. Nah, di situ Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai. Kami menginap di Sinai. Ada satu kawasan penghuninya 3.000 orang. Nah, di situ terdapat 2 kubur Nabi. Ada kubur Nabi Soleh, Nabi Harun. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa sepanjang jalan kami menuju ke sini itu saya terbayang seakan-akan samalah dengan. Jadi kurang lebih aja Pak, pantai di dunia ini sama aja. Kemana-mana pantai ya gitu-gitu sama. Alladzi yang itu Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda. Huwallazi ya yang ja'ala menciptakan, menjadikan arda bumi. Bumi ini lebih luas lautan. Bumi sepertiga, lautan 2/3. Lalulan itu mudah. Nggak ada sulit. Mengurus bumi ini mudah banget. Mau dijadikan sawah, yang sawah itu silahkan kerjakan. Buah-buahan semua dari bumi ditanam. Ratusan macam buah, ribuan bahkan. Zalulan itu mudah. Mau dibikin masjid, bumi tidak pernah protes. Mau didirikan gedung bertingkat di Jeddah, mau dibangun gedung setinggi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu bapak yang berbahagia, mohon maaf kepada takmir Masjid Al-Kautsar sesuai muhibah tamu kita sajadah fajar dari hari Jumat sampai dengan besok insyaallah di subuh di Masjid Nur Muhammad berakhir rombongan dari sajadah fajar Kalimantan Barat Pontianak, sajadah fajar dari Kalimantan Selatan Banjarmasin dan DKI serta Mojokerto berurutan bergiliran untuk silaturahmi menjalin ukhuwah Islamiyah. Hari ini akan ngisi Ustadz kita dari Banjarmasin, Ustadz Hairani Idris. Mungkin dipersilahkan Ustadz langsung karena waktunya sudah. Dipersilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyil mustafa wa rasulil murtada wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita malam ini Allah mempertemukan kita di rumahnya ini, rumah Allah yang kita kasih nama Al-Kautsar, ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti di akhirat kita termasuk orang yang dipersilahkan untuk menikmati telaga Kautsar. Kalau sudah itu, subhanallah, orang tidak akan haus lagi selama-lamanya.
Malam ini seperti diantarkan oleh Pak Sugiyatno, kami silaturahim ke sini memang sudah dirancang ya, melalui sajadah fajar. Sajadah fajar itu dipimpin oleh Ustadz Haji Abdul Munir dari Pontianak, dan hari ini sudah berlangsung yang ke 4.790 ya. 4.790 setiap subuh baru ada di Pontianak, seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia ya, mungkin seluruh dunia. Jadi berkeliling ya, maka diberi nama sajadah fajar. Sajadah fajar, sajadahnya itu sholat berjamaah berpindah-pindah. Tiap hari berpindah masjid Pak. Tapi masjid utusannya misalnya Al-Kautsar, besok subuh di masjid kita apa namanya? Nur Muhammad. Mungkin Al-Kautsar hanya mengutus 2 orang saja ke Nur Muhammad. Ya. Besoknya di sini mungkin Nur Muhammad hanya ngirim 3 orang saja. Karena masjid yang bersangkutan tidak boleh kosong. Kan itu. Tapi nanti informasi apa hasil dibicarakan di sini akan disampaikan oleh yang 2 orang tadi. Itu sistem yang dilakukan oleh Pontianak ini. Dan tidak berlebih tidak berkurang, hari ini sudah memberi imbas yang luar biasa, yaitu sekarang ini kalau ada orang berminat jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, kalau itu adalah jamaah sajadah fajar insya Allah menang. Karena sudah diinformasikan gitu. Itu jamaah kita, calon bupati, pilihlah dia. Karena pengalaman panjangnya kalau disebut terlalu panjang nanti. Karena Kalbar itu pernah dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur, dua-duanya minhum. Yang satu Dayak, yang satu Cina. Dua-duanya non-muslim, kafirin Pak. Nah sejak kejadian itu maka teman-teman berpikir bagaimana caranya membaharui. Solusinya antara lain dengan sajadah fajar. Hari ini gubernur dan wakil gubernur sudah muslim dua-duanya. Ini di Kalimantan Barat. Kalimantan Tengah juga sama. Sebelumnya orang lain. Ini pemenangnya juga muslim dua-duanya. Ya bukan kita ini sebuah keharusan ya. Baik, saya mungkin tidak bicara itu panjang lebar. Malam ini kita di sini di Masjid Al-Kautsar tadi yang saya katakan, mudah-mudahan kita semua jamaah ini, bahkan keluarga kita yang lain yang tidak ikut malam ini, istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita, nanti dipersilahkan untuk menikmati telaga Kautsar itu. Amin. Nah, kami masuk sini hari Kamis malam Jumat. Jadi kalau dihitung hari ini hari ketiga Pak. Jumat, Sabtu, Ahad besok ya. Tapi masuknya Kamis sore. Kamis, Jumat, Sabtu. Besok hari keempat. Kan Imam Syafi'i mengatakan tamu itu maksimal 3 hari. Kami di rumah beliau nih. Tidur, makan, minum di rumah beliau. Ya. Jadi 3 hari maksimal tuh. Itu Imam Syafi'i ya. Selebihnya kalau hari keempat itu sudah tidak tamu lagi. Itu tuan rumah. Maka insya Allah besok kami pamit ya. Belum sanggup jadi tuan rumah. Karena kalau tuan rumah kan harus ada rumahnya. Kalau ada rumah kan harus ada putrinya di situ. Harus ada ratunya juga kan. Harus ada ma'isyahnya, penghasilan menghidupi rumah tangga kan begitu. Jadi kami pamit besok hari keempat ya. Termasuk pendapat Syafi'i ya, ini Syafi'i ini. Boleh kita menjamak ya, dan qasar, jamak takdim atau jamak takhir itu
sampai 3 hari. Hari keempat Syafi'i tidak ada lagi. Tapi yang lain ada yang berpendapat lebih dari itu. Ini kan soal pendapat-pendapat fikih. Tapi besok kami berangkat lagi menuju Surabaya. Berarti masih jamak takhir atau takdim ya. Itu. Nah, kami kemarin terus terang Pak ya, saya lagi masih remaja masjid. Itu sering di Jawa Timur ini. Cuma nggak sempat ke Madura. Baru hari ini di usia sudah hampir 70 baru menginjakkan kaki ya menyeberangi Suramadu semalam. Subhanallah, sepanjang jalan kami di pesisir, di pinggir pantai. Itu jalan apa? Selatan ya? Utara ya? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa Madura ini. Saya tidak memuja-muji, ini urusannya anugerah Allah. Pertama, hampir paling-paling 100-200 meter. Ya mungkin yang paling jauh itu setengah kilo lah, 500 meter. Selalu ada masjid. 200 meter ada masjid. Ya, ada yang di kiri, ada yang di kanan. 500 meter ada masjid. Begitu sampai ke sini. Dan masjidnya bagus-bagus Pak. Ya, bagus-bagus masjidnya. Rapi, bersih. Ya. Itu kesan kami yang pertama. Masjidnya bersih-bersih, indah-indah. Kalau orang Malaysia bilang masjidnya cantik. Kalau kita kan cantik itu kan ibu-ibu atau putri-putri kita disebut cantik. Tapi kalau orang Malaysia menyebut bangunan itu cantik. Wah, masjidnya cantik-cantik katanya kan begitu. Ya. Terus dari malam Jumat, hari Jumat, malam Sabtu, hari Sabtu, imam-imam di masjid ini rata-rata sudah anak-anak muda ya. Tadi mana imam kita tadi? Mana imam kita? Pulang ya? Anak muda kan? Tidak salah kan saya melihat? Anak muda. Dari Libya itu. Libya. Pernah sekolah di Libya maksudnya? Bukan orang Libya kan? Nah, anak-anak muda dan hafal Al-Quran. Subhanallah. Ini Pak kekayaan kita yang luar biasa. Ya, Pakistan tahun 90 itu jumlah penghafal Al-Qurannya 7,5 juta. Tahun 90. Indonesia belum ada penelitian berapa jumlah anak muda kita yang hafal Al-Quran. Ya, dari orang tua kita yang hafal Al-Quran. Tapi hari ini insya Allah hampir saban hari kita mengeluarkan anak-anak kita yang hafal Al-Quran. Bahkan sekarang kami sudah membuka namanya ta'ud. Kalau orang buka PAUD kan, di mana-mana PAUD. Pendidikan anak usia dini. Kita buka ta'ud. Tahfiz anak usia dini. Umur 4 tahun, kayak ini. Umur 4 tahun kita sudah bisa terima. Ditahfiz anak usia dini. Ya, dan pemerakarsanya ini orang Madura. Sekarang sedang S3 di Mekah. Teman saya. Alumni apa yang di sini? Pondok pesantren Al-Amin. Al-Amin. Suami istri hafal Quran dua-duanya. Anaknya sekarang dibawa ke Mekah. Sudah ada yang 10 juz, ada yang 20 juz. Subhanallah. Itu pemerakarsanya. Mungkin pian ada yang tahu ataupun belum tahu. Namanya Ustaz Didik Haryanto. Sekarang sedang S3 di Mekah. Kami membuka tidak jauh dari pondoknya Habib Rizik. Ya, kami punya nama pondoknya Wadi Mubarak. Tahu tuh? Wadi Mubarak. Setiap tahun kita meluluskan anak-anak yang hafal Quran luar biasa. Dan banyak lagi di mana-mana. Pondok tahfiz di Madura sini banyak alhamdulillah. Ini kekayaan kita luar biasa. Dan insya Allah ini benteng. Walaupun bagaimana orang mau merobohkan pohon Islam ibaratnya. Kalau Islam itu pohon di Indonesia ini. Merobohkan pohon Islam, insya Allah tidak akan roboh. Yakin kita. Ya. Semalam kan kita ada seminar ya.
seminar, kumpullah tokoh NU ketuanya, tokoh Muhammadiyah ketuanya, ya, tokoh Persis, tokoh FPI, semua kumpul. Saya mengatakan bahwa dua akar tunggang di Indonesia ini ibarat pohon yang sangat kuat menghunjam ke bawah tanah, tidak mungkin orang bisa merobohkan pohon ini. Itulah, yang lain sih silakan. Yang paling besar itu adalah NU dan Muhammadiyah. Nah, maaf, jadi kekayaan kita luar biasa. Ada optimisme kita bahwa ke depan ini insya Allah lah, walaupun bagaimanapun orang Islam, orang di luar Islam mau mendiskreditkan Islam, insya Allah tidak. Tapi asal kita kuat masih, kita istiqomah terus. Termasuk belanja-belanja segala macam itu. Ya, sudah tinggalkanlah aqua, tinggalkan yang punya orang-orang lain itu. Ya, saya senang di sini ada basmalah. Itu juga sering saya ketemu di Mekah. Ya, karena mereka juga punya travel haji dan umroh. Basmalah itu sering ketemu di Mekah itu. Nah, baik. Ada yang ingin saya sampaikan singkat-singkatnya ini, yang jarang sekali dipikirkan oleh kita, jarang sekali diterjemahkan di dalam pengajian-pengajian. Kalau soal fikih, soal apa tuh sudahlah kita banyak sekali sudah, ya. Nah, tadi kami dibawa oleh beliau nih pagi tadi di Masjid Al-Ikhlas, masjidnya Piti Garam. Ternyata rokok gudang garam itu inspirasinya dari sini. Tapi kita tidak membahas rokoknya ya. Kalau rokok tuh haram, Mbak. Ada yang merokok nggak? Maaf. Ada ya? Wah, ini ahli hisab ini. Kita anu aja Pak ya, santai aja. Saya tidaklah sebagai ulama besar, tidak, sekedar ya tukar pikiran saja. Ya, tukar pikiran saja. Terus kami dibawa ke pegaraman, bagaimana bikin garam. Alam kita diberikan oleh Allah seperti ini, luar biasa. Ya, dan dikirim kemana-mana garam, bahkan ada yang impor. Terus pulang makan siang, zuhur makan siang, kami tadi dibawa ke pantai Pak. Pantai apa namanya itu? Senopeng. Ya, Senopeng. Itu juga indahnya luar biasa. Nah, tadi sepanjang pantai kita masuk, saya tergambar ketika kami umroh plus Kairo. Sebab saya berniat sekali dalam hidup ini mudah-mudahan sampailah di Sinai, gurun Sinai. Dulu di dalam kitab-kitab, terutama kalau kita baca Isra Mi'raj ya, itu Tursina namanya, Tursina. Dalam Dardir itu disebut Tursina. Dalam Al-Quran jelas lagi, Allah bersumpah, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kenapa Allah bersumpah dengan tin? Bukan ibu tin ya. Pohon tin, buah tin. Wazaitun, pohon zaitun. Kenapa? Salah satunya, dua pohon ini kebanyakan di Timur Tengah. Padahal Timur Tengah itu kan jarang sekali hujan. Paling setahun berapa kali. Walaupun sekarang ada banjir, hujan jarang. Tapi dua pohon ini dia tumbuh subur. Buahnya luar biasa. Ya, tin segala macam silahkan di komentar. Zaitun apalagi, minyaknya segala macam. Lalu Allah menutup sumpahnya dengan waturi sinin, demi bukit Sinai sekarang ini. Ya, Sinai, kami berjalan dari Kairo ke Sinai itu 9 jam Pak. Pakai mobil 9 jam. Bahkan ada 100 kilo kurang lebih itu nggak ada manusianya. Nggak ada sama sekali. Padang pasir tidak ada manusia. Kami di depannya ada polisi.
Karena untuk menjaga keamanan para turis ini mereka bertanggung jawab. Nah, bedanya jadi di Kairo di Mesir itu ada polisi wisata. Kita belum ada punya polisi wisata. Nggak ada kita. Polisi wisata memandu kami. Ada kurang lebih 100 kilo yang nggak ada orang. Ya, dan itu di pinggir pantai. Jadi saya tergambar Madura ini. Wah, saya pikir kami dulu ke Sinai hampirlah sama di pinggir pantai terus. Apa kehebatan Sinai? Itu minyaknya. Makanya dulu almarhum Anwar Sadat walaupun ya dibaikot oleh Arab-Arab yang lain, Anwar Sadat tanda tangan dengan Amerika di Camp David ditandatangani. Asal Sinai kembali ke pangkuan Mesir. Jadi sekarang Sinai itu miliknya Mesir. Nah, di situ Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai. Kami menginap di Sinai. Ada satu kawasan, kalau kita paling satu kecamatan pun paling berapa itu? Kampung lah, 2 kampung, 3 kampung. Penghuninya 3.000 orang, Pak. Nah, di situ terdapat 2 kubur Nabi. Ya. Ada kubur Nabi Soleh, yang satunya itu Nabi Harun. Di situ. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa sepanjang jalan kami menuju ke sini itu saya terbayang seakan-akan samalah dengan. Jadi kurang lebih aja Pak, pantai di dunia ini sama aja. Kemana-mana pantai ya gitu-gitu sama. Ini kekayaan Madura. Ditambah tadi dengan masjid-masjidnya, ditambah dengan piti garamnya, ditambah dengan pantai yang tadi kami datang. Dari pantai tadi kami dibawa lagi ke Batu Putih. Saya terbayang Batu Putih itu kalau Bapak Ibu pernah sampai ke Jordan, ada satu kawasan yang disebut apa lagi? Kadang lupa kita. Petra. Nah, tapi lebih panjang. Petra itu sekira-kira 3 sampai 4 kilo kita berjalan, di kiri kanan kita ini batu-batu cadas yang dipotong-potong. Ah, sama kayak itu. Paling ujungnya sana ada bangunan Romawi kuno di situ. Jadi terbayang juga saya masuk ke situ tadi. Sama lah dengan ada di Petra itu. Jadi tidak perlu kita ke Petra, cukup saja ke pantai itu melihat itu. Ini keindahan alam, keadaan alam kita di Madura ini. Saya berpikir ulang, pantaslah Madura ini jadi provinsi itu sudah pantas. Iya kan? Jumlah manusianya, jumlah kekayaan alamnya, belum lagi kalau minyak ada di sini. Hah? Apa kabar kalau minyak ada di sini? Bisa mengalahkan Brunei Darussalam. Brunei itu kecil aja, mungkin lebih besar Madura. Subhanallah, alhamdulillah, Bapak Ibu berada di sini. Kekayaan alamnya, kemudian potensi manusianya. Maaf ya, saya punya feeling sebenarnya kalau kita mau, tapi nanti marah pula Indonesia kan. Madura tuh berpisah dari Indonesia bisa. Negara Madura gimana? Hah? Ada presidennya di Madura nih. Negara Islam Madura gimana? Saya tidak tahu lah kalau itu ya. Yang kalau provinsi sudah pantas. Nah, berlama-lama nanti pula tengah malam baru pulang kita. Yang ingin saya sampaikan kajian singkat aja. Dan saya yakin di antara kita ini, apalagi yang sudah tua-tua, senior-senior, tambah anak muda yang di imam tadi, dia mesti hafal surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk. Kalau kami di kampung, Pak, saya di kampung Banjarmasin itu saya ke kampung 200 kilo lagi ke atas. Nenek kami dulu mengatakan, orang yang hafal surah Al-Muluk, dia baca setiap hari minimal sekali, insya Allah mayatnya dalam kubur itu tidak akan busuk. Surah Al-Muluk. Nah, di kampung disebut surah Tabarak, katanya gitu ada kami itu. Tabarakalladzi biadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Buka Al-Muluk
surah 5 ayat 15. Pak Munir buka Al-Muluk 15. Ya. Dibacakan aja. Billahi minasyaitonir rajim. Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah bahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan. Nah, pendek ayatnya. Allazi yang itu Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda. Huwallazi, dia yang ja'ala, menciptakan, menjadikan arda, bumi. Bumi ini lebih luas lautan. Bumi sepertiga, lautan 2/3. Ya, arda, bumi. Ya kita lah. Banjarmasin, Madura, segala macam, Indonesia, dunia dengan 5 benua besar, Afrika, Amerika, Australia. Bumi. Zalulan kalimatnya. Zalulan itu mudah. Enggak ada sulit mengurus bumi ini, mudah banget. Mau dijadikan sawah, yang sawah itu silahkan kerjakan. Tanam padi, tadi banyak orang nanam padi. Padi kita makan. Buah-buahan semua dari bumi ditanam. Ratusan macam buah, ribuan bahkan. Ya. Gitu. Zalulan itu mudah. Mau dibikin masjid, bumi tidak pernah protes. Mau didirikan gedung bertingkat seperti di Jakarta, tinggi-tinggi, di Surabaya juga. Ya, di Jeddah mau dibangun gedung setinggi 1 kilometer. 1000. Sudah dibangun sekarang, belum selesai lagi, sedang berproses. Nah, sekarang kan paling tinggi yang di Dubai itu. Tapi kurang dari 1 kilo itu. Nggak pernah bumi protes. Ayo bikin rumah, bikin real estate, bikin toko, apa saja silakan. Tidak ada, bumi pernah protes, nggak ada. Tapi memang tanah-tanah ini, tanahlah yang menjadikan orang ke surga, tanah pula yang menjadikan orang ke neraka. Sengketa tanah itu tidak sedikit, banyak sekali. Di pertanahan itu, ya Allah, pokoknya, udah ya. Bumi diciptakan Allah untuk kita. Ja'ala lakum, bukan untuk orang lain. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Mudah diurus. Ada perintah, itu perintah tuh Pak Munir. Famsu, itu perintah. Jadi kita diperintahkan untuk menjelajahi bumi ini. Fi manakibiha. Tambah jelas lagi. Seluruh penjurunya silakan. Mau kemana? Pergi. Mau ke Amerika, mau ke Makkah, mau ke Madinah. Ya kan? Mau ke Jordan, mau ke Libya. Pokoknya seluruh penjurunya tanpa kecuali. Mau ke darat, mau ke laut, mau ke pantai. Itu perintah. Famsu fi manakibiha. Jelajahilah bumi itu kemana saja penjurunya. Fadhol, silakan. Wah, jadi berjalan ini Pak, itu perintah. Melaksanakan perintah Allah. Famsu. Jadi kami ke sini perintah Allah Pak. Bapak juga ke Pontianak. Ini beliau nih Pontianak. Anak dua-dua di Pontianak. Oke ya. Subhanallah. Kita disuruh. Maka jangan malas pergi kemana-mana saja. Dan orang Madura ini ada di mana-mana. Saya ke Kuala Lumpur. Ada Madura di situ. Belum lagi kalau kita ke Mekah, ke Madinah. Ya kan. Yang jaga-jaga supermarket. Ya kan. Yang terkenal itu kan di Timur Tengah tuh
Apa tuh? Yang terkenal Bin Daud. Nah, itu yang kasirnya itu orang Madura, Pak. Belum lagi kalau sopir-sopir kita di Jeddah, di Mekah itu Madura banyak. Kami saja ya, kami ini memang penyelenggara haji umroh ya. Itu adik-adik kita di Mekah itu yang jadi guide-nya itu. Jadi mutawibnya itu Madura. Ya kan? Nah, NTB sama Madura itu yang terbanyak. Udah ya. Di Kalimantan Barat ada Madura. Di Kalimantan Selatan, wih banyak. Kami saban minggu menerima kedatangan kambing itu dari sini. Saya berlangganan Pak kambing tuh. Dari Madura tiap minggu datang. Kira-kira kalau orang Madura tuh semua datang ke sini, jadikan ini negara Islam, wih. Ngeri orang dunia mendengarnya tuh. Ya benar Pak. Jadi subhanallah luar biasa. Jadi sebelum ayat ini pun diartikan, orang Madura sudah kemana-mana pergi. Ada di Mesir. Ada di mana-mana. Kami di Kairo itu, guide-nya orang Madura Pak. Anak dari Madura, anak muda. Katanya udah kawin belum? Belum katanya. Udah ya. Fi manakibiha, seluruh penjurunya datangi. Jadi wisata itu ayatnya satu ini Pak. Ini Menteri Wisata kan berubah nih. Sandiaga Uno kan. Saya nanti kalau ketemu dia saya sampaikan. Ini ayatnya nih. Ini ayat wisata betul-betul lengkap, komprehensif. Jelajahi penjurunya kemana saja. Terus apa perintahnya lagi? Wakulu, makan. Maka sekarang ini kuliner di mana-mana. Indonesia paling kaya dah. Madura nih waduh. Mulai pagi kemarin soto Madura. Terus siangnya sate Madura. Wah. Sebut aja makanan bapak-bapak ibu di sini apa-apa aja tuh. Enak semua. Malah kalau sampai sebulan di sini waduh, timbangan tambahin. Ya Allah subhanallah. Ya. Subhanallah. Jadi bukan sekedar jelajahi tapi wa kulu mir rizkihi, makan rezekinya. Itu artinya kuliner. Kemana kita pergi mesti ada khasnya. Ya. Eropa makanannya beda, Amerika makanannya beda, tapi sama makan begitu juga. Saya pertama kali ke Mekah ya, naik haji diundang oleh Rabitah Alam Islami. Undangan pemerintah Saudi melalui Rabitah. 500 orang seluruh dunia, 40 negara. Sangat tersiksa hari pertama, kedua dan ketiga. Kenapa? Karena di asrama Rabitah itu nggak ada nasi. Orang makan roti. Kita orang Banjar pagi kalau belum makan nasi belum makan. Ya Allah, susahnya. Hari keempat baru ketemu ada warung orang Banjar tuh, Banjar Manis namanya. Subhanallah. Jadi beda makanan di Arab kan. Tapi orang Arab itu kenyang. Apalagi roti yang tuh? Kenyang orang Arab. Jadi setiap negara, setiap negeri, bahkan di Indonesia ini setiap kabupaten punya makanan khas. Wa kulu mir rizkihi. Belum lagi soal pakaiannya. Batik Madura ini aja berapa ratus macamnya. Yang di Sumeneb beda dengan yang di Bangkalan. Begitu juga lah. Kalau Bapak Ibu ke Banjarmasin itu yang paling terkenal khas punya kami kan namanya sasirangan. Kalau ke Kalimantan Barat ada lagi khasnya. Dari yang harga murah sampai harga tertinggi. Itu kekayaan kita yang luar biasa. Nah, jadi itu sekali lagi ini ayat tentang wisata. Komprehensif. Jalani, jelajahi di mana-mana silahkan, mau ke darat, mau ke laut, mau ke pantai. Makan, ayo silahkan. Wa kulu mir rizkihi. Nah, di ujung ayat wa ilaihin nusyur. Itu yang penting buat kita. Mungkin kalau orang lain ya makan biasa aja mereka. Mana-mana makan. Ya kan? Berjalan kemana-mana biasa aja mereka.
Saya pernah mengisi ceramah di anak-anak kita pencinta alam. Saya bilang anak-anakku sekalian, senang sekali saya dengar Anda semua adalah pencinta alam. Yang memang yang mengundang itu memang komunitas pencinta alam. Mereka ke gunung-gunung segala macam itu. Saya bilang Ananda lebih lagi apabila Ananda cinta alam, Ananda sudahkah berpikir mencintai orang yang bikin alam? Tercengang juga mereka mendengar kan? Ananda lebih hebat kalau Ananda ke gunung, tapi Ananda bawa mukena. Ananda ke gunung, Ananda selalu wudu di sana sampai waktu sembahyang. Ini enggak tahu waktu, enggak tahu apa. Naik ke gunung Himalaya, sana mati konyol. Dianggap pahlawan. Nah, tapi kalau dia sembahyang, ya kan? Dia muzakarah. Alam terbuka, ini adalah anugerah Allah. Itu makan minum silahkan, halal apa tidak? Kalau itu halal maka wa ilaihin nusurnya kita gampang. Itu kalimatnya. Jadi ini sekali ayat wisata, jadi wisatawan kemana-mana kita pergi, kemana kita berjalan itu perintah Allah. Seluruh langkah kita itu akan dicatat oleh malaikat bahwa kita adalah ibadah. Makan silahkan, minum silahkan sesuai aturannya, tapi wa ilaihin nusyur, kepada Allah semua nanti dipertanggungjawabkan. 3 hari kami di sini, nanti catatannya tidak bisa dihapus, dipertanggungjawabkan. Mulut kita ngomong, kaki kita ngomong, oh tadi kaki sampai di pantai sana tadi, nanti di akhir kan dia ngomong ini, apakah langkahnya maksiat, apakah langkahnya taat. Jadi ini satu ayat pendek yang berkenaan dengan wisata. Saya nanti berniat lah kalau ketemu si Sandiaga Uno saya akan sampaikan ini. Bang Sandi, ini ayatnya nih. Silahkan. Dia kan pintar juga dalam hal baca Quran segala macam. Ya, itu aja. Nah, itu aja malam ini ya. Kami pamit esok. Ya, mohon doanya. Pak Munir barangkali ada informasi sebentar. Gitu. Mohon maaf kalau kekurangannya ya. Mudah-mudahan kami masih punya kesempatan untuk kesini datang lagi. Karena kan baru sedikit nih dilihat. Belum apa-apa, masih sedikit yang kita lihat. Terima kasih terutama tuan rumah nih. Luar biasa kami dilayani baik ya. Nah, sekian terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan silaturahmi bermanfaat bagi kita. Dan terima kasih dan mohon maaf kepada Takmir Al-Kausar apa yang selama ini tidak dikomunikasikan yang semestinya saya maghrib ke Isya. Tapi kamilah yang salah. Tapi yang terakhir besok gongnya finalnya itu di Masjid Nur Muhammad subuh dengan pembicara dengan Abdul Munir Hadi MM dari Pontianak. Saya rasa itu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.